Swastiastu, Namastu. Hari ini saya luar biasa bertemu dan kebetulan minta tolong untuk menangani kasus sama pengacara yang luar biasa top di tanah Bali yang dulu lagi heboh karena beliau salah satu dan satu-satunya pengacara Hindu Bali yang menangani kasus dan membela Ambrosi yang dibenci dan dimusuhi masyarakat Bali waktu itu. Nah, ini saya bersama Pak Made, beliau adalah dekan juga hukum. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kenapa sih Pak Made sampai bisa? Ampun Pak Made, dengan Pak Made lengkapnya biasa dikenal dengan Pak Made Suryawan. Pak Made Suryawan. Pak Made Suryawan. Yang mau nanya gimana ceritanya Pak Made kok bisa mau menangani kasusnya Ambrosi bom Bali 1 yang dibenci sama umat Hindu? Apa nggak takut Pak? Karena Pak ini kan otomatis kasarnya tidak membela yang Hindu Bali kita sendiri. Gimana ini ceritanya? Benar Pak Mampu, Swastiastu. Pertama kami perlu jelaskan karena waktu itu kan saya selaku dekan Fakultas Hukum. Dekan Fakultas Hukum. Coba deketin biar keras suaranya. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasiswa Denpasar. Ada kerjasama atau MOU dengan Polda Bali. Ada MOU dengan ya, kami juga punya LKBH Mahayustika Saraswati. Nah, pada saat itu begitu Ambrosi ditangkap, kan dalam waktu secepatnya harus diperiksa, dimintai keterangan, dan sesuai dengan KUHP baru bisa diperiksa apabila ada penasihat hukum. Oleh karena itulah kami ditelepon jam 11 siang besok hari setelah ditangkap. Agak keras ini kami ditelepon dari Polda supaya datang ke Polda. Kami tanya ada apa, disuruh mendampingi Ambrosi dalam pemeriksaan penyidikan. Kami bilang siap karena ini demi negara dan sesuai dengan etika profesi kami selaku advokat juga harus siap melakukan itu. Kami bilang siap. Kemudian yang pada saat awal prediksi daripada pihak Polda pasti Ambrosi nolak didampingi oleh pengacara Hindu Bali. Pengacara yang ditunjuk oleh Polda dan agamanya Hindu. Prediksinya begitu. Sehingga disiapkan 2 surat pernyataan, 1 pernyataan menerima tim yang ditunjuk, 1 pernyataan tim yang menolak, yang ditolak ya. Karena bukan keinginan Islam, bukan agamanya sama. Ternyata begitu ditanya, Ambrosi hari ini kami periksa karena belum didampingi oleh penasihat hukum, kami menyiapkan penasihat hukum yang bernama Mabes. Apakah saudara Ambrosi mau menerima? Dia jawab mau. Oh, dia jawab mau, Ambrosi mau jawab mau. Mau. Akhirnya tanda tangan pernyataan bersedia didampingi oleh polisi. Dan saat itu langsung pemeriksaan sampai jam 11 malam dan sampai pertanyaan nomor 11. Sampai pertanyaan nomor 11. 11 Kami masih ingat. 11, ya. Pertanyaan nomor 11 itu adalah menyangkut di mana kamu rakit bom. Di mana rakit bom? Ini Di bongkar mana dari kamu sisi. rakit bom. Kamu tinggal di mana? Bisa menunjukkan arah dari Polda ini. Dia tunjukkanlah arah, polisi semua buat skep ya, karena dia tidak hafal jalan-jalan di Bali. Dia kos waktu itu di Gatot Subroto. Iya, Gatot Subroto di rumah sakit apa itu Bakti Rahayu ya, sebelah timurnya. Dari situ dia skep, keluar dari situ dia ke barat dekat terminal Lubung, terus dia ke selatan, itu disekep semua keterangannya. Akhirnya polisi bisa menggambarkan itu daerah Jalan Marlboro. Ya, rakit itu bomnya sekitar daerah Jalan Marlboro. Nah, setelah itu dihentikan sampai di situ penyidikan karena sudah jam 11 malam. Saya juga minta izin karena dari rumah tidak pamit dan sebagainya. Akhirnya dihentikan. Ternyata besok paginya sudah beredar tempat rumah kos perakit bom Ambrosi ditemukan di Jalan Marlboro. Itu atas petunjuk. Itu yang bisa kami sampaikan mengenai kesan kami ya luar biasa. Waktu itu satu takut, ya, khawatir, tapi di satu sisi juga kami bangga karena kami dipercaya dan bisa mengabdi untuk bangsa dan negara.
Karena intinya adalah pengabdian. Pasal 56 ayat 2 KUHP itu yang kami juga. Waktu itu banyak cacian makian nggak dari masyarakat Luar netizen? biasa. Dari murid-murid sendiri, Pak Fakultas, Pak Hukum dulu gimana? Kenapa mau? Oh, semuanya menanya. Ya, ini kita minta izin kepada atasan kok mau begitu saja. Gimana jadinya kampus kita? Itu di rumah, telepon rumah, kerangkeng, bangsat, anjing, kamu, pengkhianat, Bali kamu, luar biasa. Belum lagi di rumah orang tua. Belum lagi di jalan-jalan ketemu orang, oh itu luar biasa. Kemudian yang secara hukum, teman-teman advokat waktu itu organisasi semua mengeluarkan surat pernyataan. Surat Pernyataan bahwa mengutuk teroris. Dan tidak akan membela. Kemudian tidak akan sanggup bersedia mendampingi sebagai penasihat hukum para teroris. Yang melakukan bom Bali tadi. Semua di pengadilan semua lawyer datang, nakmekan tanda tangan dikirim ke Mahkamah Agung. Artinya itu menjatuhkan Pak sendiri ya sebelumnya Artinya sudah seolah saya merasa paling tersendiri, paling beda. Akhirnya ngambil jalan yang salah. Tapi akhirnya turunlah surat dari Mahkamah Agung, segera saudara-saudara yang buat pernyataan cabut pernyataan itu. Kalau enggak izin advokat kami cabut. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan undang-undang advokat dan juga hukum acara pidana. Yang ada menarik Pak Wade. Tentang dulu kan Pak sempat cerita apa yang disampaikan Amrozi ketika ditanya kenapa kamu nggak takut membom, berapa orang kamu tahu nggak berapa target yang kamu mau mati dan apa targetnya Amrozi waktu itu pernah cerita nggak? Sebelum pemeriksaan dan masa jeda istirahat kan waktu itu zaman puasa ya istirahat buka puasa dan sebagainya saya ngobrol. Salah satu yang paling mencengangkan yang saya tanya, apakah kamu tidak menyesal mengebom Bali? Apakah kamu tidak menyesal bom Bali ini? Ditanyain pada Amrozi langsung. Saya tanya kepada Amrozi. Karena yang lain tidak bisa dekat sama Amrozi Pak ya. Ya sama pengacara aja yang bisa tanya. Terus Amrozi jawabnya hanya satu yang saya sesali, yaitu semula saya tidak prediksikan ada kaum muslim yang kena bom, tapi ternyata hanya orang muslim yang ikut meninggal. Itu saja yang dia sesali. Tapi sebelum itu juga saya bertanya hal-hal lain. Kenapa memilih Bali? Kenapa memilih Bali? Daerah lain. Apa ada motif lain kamu terhadap Bali? Saya tanya. Jawabannya karena dia ingin menunjukkan kepada pemerintah negara dalam hal ini negara karena dia benci terhadap negara besar di dunia yaitu Amerika dan yang lainnya gitu ya, sehingga dengan mengebom di Bali itu berarti banyak orang asing yang jadi korban. Ini hanya peringatan kepada negara Indonesia supaya jangan terlalu dekat dengan negara asing. Itu aja. Itu alasannya. Yang lain tidak ada alasan apa? Terus tidak ada. Terus apakah dia ingin menjadikan negara Indonesia ini negara Islam? Tidak ada. Terus saya tanya, kenapa di Bali kamu ngebom? Kenapa tidak ke Jakarta, di Amerika? Negaranya dia. Dan sekaligus peringatan kepada anak itu. Artinya ada message yang dia sampaikan agar Indonesia jangan terlalu dekat sama negara asing gitu ya. Tetapi yang jangan terlalu berbudak atau apa ya, untuk negara asing itu ya. Oh itu yang terjadi Pak. Jadi selain itu nggak ada lagi, itu yang spesialnya Pak Made ya. Apalagi kesan-kesan sekarang Pak yang ingin disampaikan? Kemudian setelah 3 hari saya mendampingi Muslim, datanglah tim pembela Muslim. Tim Muslim pengacara bela Muslim. Terus ketemu saya dengan mereka, beliau di Polda dan menyarankan dan saya mau diajak ikut. Mumpung Pak Sur sudah mendampingi, ayo gabung. Oh diajak juga Pak? Dia ditawarin diajak. Tapi saya menolak. Oke. Tidak bersedia sampai akhir. Cuman beliau menemani di awal saja. Tapi masyarakat Bali sudah konotasi, wah udah jelek sekali waktu itu Pak. Itu luar biasa pengorbanan beliau karena bagian dari tugas yang harus dilaksanakan, dan ketika tidak ada dan tidak mau mendampingi, Amrozi akan terkantung-kantung, mungkin pemerintah dan polisi akan menjadi masalah juga. Kesulitan mengungkap kasus yang lebih besar lagi, termasuk tempatnya dan segala macam. Nah itu terima kasih atas waktunya, mumpung ketemu di sini. Harapannya adalah hukum bisa ditegakkan dengan adil
dan kita jangan pernah takut berurusan dengan hukum, karena hukum mempunyai jalur untuk menyelesaikan secara hukum juga. Kenapa deh? Betul. Itu. Apalagi pesannya Pak Dede? Ya sedikit saja bahwa dalam kita berurusan sama hukum, kita ya harus menggunakan etika profesi dengan baik dan benar, kan begitu, karena kita pasti berhadapan dua sisi yang berbeda. Yang satu ingin ke timur, yang satu ingin ke barat, yang satu ingin menang, yang satu ingin bebas, dan lain sebagainya. Nah karena itu kita harus selalu berpegang pada kejujuran, etika profesi yang baik dan benar. Itu saja. Karena banyak penegak hukum bisa menjadi berbalik jika dipengaruhi oleh Faktor-faktornya. Semoga alam semesta memproses hukum secara adil, dan itulah yang kita minta seadil-adilnya. Terima kasih atas waktunya. Sukses Om Santi Santi.